Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. PSSI terus mengenjot, terus mempercepat proses naturalisasi teman-teman ya. Ya, untuk menghadapi event terdekat ini yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026 ya teman-teman. Karena di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini kita berada di dasar klasemen ya dengan hanya mengumpulkan poin satu karena kita kalah lawan Irak 5-1 dan juga imbang melawan Filipina 1-1. Dan ini menjadi PR dari ST dan juga PSSI agar kita bisa ya memanfaatkan pertandingan-pertandingan sisa ya agar kita bisa lolos di putaran kedua ini dan melangkah ke putaran ketiga teman-teman. Melawan Vietnam besok ya, bulan Maret tanggal 21 dan juga tanggal 26 Maret ini merupakan partai yang sangat wajib kita menangkan karena ini seteru kita di Piala kemarin di Piala Asia kita mengalahkan 1-0 dan juga ini seteru kita di ASEAN teman-teman. Sering bertemu kita di Piala AFF dan juga kita menjadi sejarah kemarin setelah beberapa pertemuan kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Kemarin kita bisa menang pertandingan walaupun dengan hanya 1-0 melalui gol penalti dari Asnawi Mangku Alam. Nah, pertandingan besok di Vietnam kita harus bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam di GBK dan juga di Hanoi Maiden Stadium teman-teman ya. Nah, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ini PSSI terus mengenjot mempercepat naturalisasi kita ya, yaitu ada Tom Hai, Martin Paes dan juga Ratna Turamangun ya. Nathan Joon ini sebenarnya sudah hampir dekat karena dia tinggal mengambil semua, tapi mungkin ada kendala di Inggris sana, jadi Nathan Joon belum sempat mengunjungi Indonesia dan mengambil sumpah ya. Tetapi mereka semua ini ya digenjot bisa cepat ya untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Karena kita hanya menghitung hari aja waktunya ini untuk event kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman. Nah, jika empat pemain ini ya masuk ke timnas Indonesia, ada beberapa pemain pasti yang akan terdepak, yang akan tidak dipanggil dan akan posisinya terancam teman-teman ya. Seperti jika Martin Paes masuk ya, kita ketahui Martin Paes ini sangat sumringah untuk membela timnas Indonesia teman-teman ya. Untuk semua dokumen perlengkapan semuanya sudah masuk ke PSSI dan baru masuk ke DPR dan juga nanti DPR akan mengesahkan sampai nanti Martin Paes ini diambil sumpah bersamaan dengan Tom Hai ya dan juga Ratna Turamangun. Jika Martin Paes masuk ya, kemungkinan besar posisi-posisi kiper yang ada di Indonesia, tim Indonesia ini terancam, termasuk Enando Ari dan juga Nadeo ya. Otomatis Martin Paes menjadi kiper utama ya di timnas Indonesia ya. Karena dia akan menggeser Enando Ari ya di posisi kiper. Dan yang kedua, kemungkinan besar Enando Ari tetap dipasangkan dan juga dipanggil ya untuk melapis dari Martin Paes. Nah, yang ketiga ini kiper ketiga di antara Nadeo, Salutrisna dan juga Emrian. Nah, ini posisinya terancam. Siapakah yang akan dibuang ya? Di antara dua ini, di antara tiga ini dua yang kebuang, satu yang dipertahankan agar kiper menjadi tiga teman-teman. Isunya juga ya, Cyrus Margono ya akan memperkuat timnas Indonesia juga teman-teman ya. Nah, jika Cyrus Margono masuk, nah ini otomatis tiga pemain Nadeo ya, Emriandi dan juga Salutrisna otomatis bakalan terbuang. Yang dipakai hanya Enando Ari untuk pelapis kiper ketiga teman-teman. Jadi Martin Paes jika isunya benar ya, Cyrus Margono masuk, ini akan menjadi kiper kedua dan yang ketiganya adalah Enando Ari. Oke, ini di posisi kiper teman-teman. Nah, kita beralih jika ya Ratna Turamangun masuk. Nah, Ratna Turamangun masuk ini adalah posisinya bisa penyerang dan juga bisa wing forward ya teman-teman ya. Nah, jika dia masuk ya, kemungkinan besar yang akan dibuang adalah di antara Egy Maulana Fikri ya. Kemungkinan besar juga Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat ya.
Kemungkinan besar bisa juga Witan Sulaiman, tergantung nanti dari STY itu memilih pemain yang masuk kategori dari STY itu sendiri teman-teman, dan bisa bersaing ya untuk timnas Indonesia teman-teman. Nah, posisi dari Ratna Wulandari ini ya, kemungkinan besar dia akan mendampingi Rafael Struijk ya, Rafael Struijk di kiri dan juga Ratna Wulandari di kanan, dan penyerang kemungkinan besar bisa ditempati oleh Ramadan Sananta ataupun Hoki Caraka ya. Ini 3 pemainnya akan tereliminasi dan posisinya akan terancam teman-teman ya. Itu di posisi penyerang ya, baik penyerang tunggal ataupun dari wing sayap penyerang ya teman-teman. Nah di posisi tengah, nah ini yang kita idamkan, Tom Hai. Bila Tom Hai masuk ya, kemungkinan besar ada banyak pemain-pemain yang akan terbuang teman-teman. Walaupun Tom Hai hanya 1 pemain, tapi kemungkinan besar ada beberapa pemain yang akan terbuang dan digantikan oleh pemain baru, ataupun hanya dibuang sebagian dan yang dipilih itulah yang akan diambil oleh STY untuk perhelatan di kualifikasi Piala Dunia besok teman-teman. Kemungkinan akan dibuang yaitu adalah Adam Alis ya. Kalau saya bilang Adam Alis sudah pasti bakal terbuang jika Tom Hai masuk ya. Yang kedua adalah Ricky Kambuaya dan Mark Locke, dan yang ketiga. Nah, di antara Ricky Kambuaya dan Mark Locke ini otomatis pasti akan terbuang jika Tom Hai masuk ya. Dilihat dari performa mereka nanti dan juga kapasitas dan kredibilitas mereka ya. Saya juga nggak main-main memilih, karena mereka untuk pertandingan berikutnya ini sangat penting teman-teman, karena inilah yang tunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya, kualifikasi Piala 2026 ya. Kita pengen melihat Indonesia itu bisa berjaya di Piala Dunia 2026 teman-teman. Kalau bisa kita bisa lolos ya, lolos di 8 negara yang menjadi slot ya, yang tersedia slot di benua Asia teman-teman. Jadi kemungkinan besar Mark Locke, Kambuaya dan juga Adam Alis ini posisi terancam. Yang kemungkinan besar yang posisinya lebih besar untuk tereliminasi itu Adam Alis teman-teman ya. Adam Alis bisa tereliminasi ya. Di situ masih ada Mark Locke, Kambuaya dan juga Rahmat Irianto ya. Karena dengan Tom Hai masuk di situ ada kita bisa hebat teman-teman. Ada Ivan Jenner, ada Marcelino dan juga ada Justin Hubner yang bisa menempati posisi defensive midfielder ya. Jadi ini kita semakin kuat. Jadi otomatis 1 atau 2 pemain gelandang kita akan tereliminasi dan posisi terancam teman-teman jika masuk dari Tom Hai ini ya. Berarti sekitar ada beberapa hampir 10 pemain nanti akan terbuang dan tereliminasi jika 5 pemain Natsushi ini akan masuk teman-teman ya. Karena Vietnam juga tidak bisa dianggap enteng, walaupun kita bisa memenangkan pertandingan lawan Piala Asia kemarin melawan Vietnam 1-0 teman-teman ya. Karena Vietnam juga punya misi balas dendam teman-teman ya. Karena posisi Vietnam tersebut di grup ya juga terancam karena baru meraih poin 3 teman-teman ya. Jika Vietnam kalah ya, Vietnam posisinya akan tergeser oleh kita di posisi ketiga dan kita menaik ke posisi kedua teman-teman dengan poin 4 ya. Kemudian kalau misalkan kita menang di Maidin Stadion ya, kita mempunyai poin 7 dan Vietnam tetap 3. Nah, ini adalah posisi yang aman bagi timnas Indonesia jika ingin melaju ke fase berikutnya, yaitu di putaran ketiga teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan kemenangan di 2 pertandingan ini melawan Vietnam di GBK dan juga di Maidin Stadium Hanoi teman-teman ya. Maka dari itu kita harus memiliki skuad kedalaman pemain yang benar-benar ya, yang bisa ya menahan serangan-serangan dan bisa minimal kita bisa menghasilkan kemenangan ya dengan permainan yang cantik ya, dari kaki ke kaki. Dan juga kita lihat main lawan Australia itu permainannya luar biasa teman-teman. Di menit pertama, di babak pertama, itulah yang diharapkan oleh kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Permainan seperti itulah yang kita harapkan, karena kedalaman skuad kita dan juga mental pemain kita sudah mulai bisa teruji dan juga sudah luar biasa teman-teman. Jadi pemain dan juga pelatih itu harus bisa
saling support dan saling berkomunikasi agar dalam pertandingannya kita bisa bermain enak, nyaman dan santai dan tidak ada kesalahan-kesalahan, mengurangi minimalnya kesalahan dan kebingungan ya di antara satu pemain dan pemain lainnya. Dan ya kita harus bisa lebih baik ya dibandingin ke Piala Asia kemarin ya, karena kita sudah banyak pemain yang datang ini nanti di naturalisasi ya kan, kemudian kita banyak pilihan pemain juga dari STY ya, sehingga kita bisa lebih enak gitu, enak bermain dan juga mungkin chemistry dari pemain-pemain lainnya sudah terjalin. Nah, itulah kita harapkan teman-teman ya. Kita tidak usah menang banyak, yang penting kita bisa menang ya, melawan Vietnam dengan skor berapapun ya di dua pertandingan tersebut, karena di pertandingan berikutnya melawan Irak dan juga Filipina ya, minimal kita harus menang sekali aja. Itu kemungkinan besar kita bisa mendampingi Irak di runner up ya, kita bisa melaju ke fase berikutnya, karena yang dipilih cuma 2 tim ya teratas di masing-masing grup ya. Maka dari itu kita harus memahami dan juga harus selalu memotivasi pemain-pemain ya, agar mendoakan selalu pemain-pemain kita agar kita bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman ya. Baik, kita tunggu aja nih ya, apakah pemain ini akan benar-benar bisa bergabung dengan tim Indonesia dan bisa dipercepat prosesnya oleh Bapak Erick Thohir ya. Kita tunggu aja, dan semua tergantung dari STY apabila sudah masuk ya semua ke timnas. Nanti skuad pemain semua tergantung STY yang lebih berhak, STY yang lebih tanggung jawab teman-teman. Jadi support terus ya timnas Indonesia ya, dan selalu dukung ya, jangan ada kita saling menjelek-jelekan dan juga isu sana sini yang bikin netizen itu terpecah ya. Jadi kita harus menegakkan keadilan, karena sepak bola itu adalah persatuan teman-teman. Jadi kita bisa menyatukan ya seluruh pemikiran dari berbagai masyarakat Indonesia teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi kepada kalian semua ya tentang timnas Indonesia. Sekian dulu konten dari saya Yudi, salam olahraga.